Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osi Dustiani dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi. Di video kali ini, saya akan memaparkan tentang penjelasan dari jurnal yang saya baca yang berjudul Penetapan Desa Wirausaha dan Strategi Pengembangannya dari mata kuliah Kewirausahaan Islami. Pembahasan kali ini dibagi menjadi 2 poin. Poin yang pertama itu tentang pengembangan metode penetapan desa wirausaha. Metode penetapan desa wirausaha mempertimbangkan 3 faktor, yaitu yang pertama ada faktor wilayah, yang kedua ada faktor harapan masyarakat, dan yang ketiga ada faktor kebijakan pemerintahnya. Untuk faktor potensi wilayah dapat dilakukan dengan assessment. Assessment ini dilakukan dengan menilai potensi sebuah wilayah berdasarkan beberapa parameter dan indikator yang relevan. Setiap parameter diberi bobot sesuai dengan pemeriksaan besarnya pengaruh atau kontribusi terhadap potensi wilayah tersebut. Nah, salah satunya ini ada Desa Gunung Malang yang cocok untuk pengembangan desa wirausaha di Kecamatan Tonjolaya. Dari hasil pengamatan di lapangan dan wawancara dengan aparat desa, diperoleh informasi bahwa masyarakat desa Gunung Malang cukup produktif dan kreatif. Selain sebagian besar mereka menjadi petani, mereka umumnya juga memperkembangkan produk-produk pengolahan walaupun masih dalam skala rumah tangga. Masyarakat desa Gunung Malang ini mengembangkan produk pengolahan bambu sebagai produk utama dalam program pengembangan desa wirausaha. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar pertimbangan. Yang pertama itu produk pengolahan bambu menggunakan bahan baku dari desa itu sendiri. Yang kedua ada produk pengolahan bambu menciptakan nilai tambah bagi hasil bambu di desanya. Yang ketiga ada masyarakat yang mengusahakan produk pengolahan bambu lebih banyak dibandingkan yang membuat produk konveksi. Yang keempat, produk-produk pengolahan bambu merupakan hasil kreativitas masyarakat yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Nah, yang terakhir itu ada produk pengolahan bambu memiliki potensi untuk dikembangkan terutama jika mendapatkan sentuhan teknologi dan desain yang marketable. Kemudian poin yang kedua adalah strategi pengembangan desa wirausaha di Desa Gunung Malang. Adapun strategi yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada peningkatan kualitas SDM pengrajin. Materi pelatihan yang perlu diberikan kepada para pengrajin idealnya meliputi 3 aspek, yaitu pengembangan mental entrepreneurship, pengembangan keterampilan manajerial, dan peningkatan keterampilan dalam menghasilkan produk yang inovatif. Kemudian, yang kedua adalah peningkatan kualitas alat produksi. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara adanya memberikan bantuan terhadap pengadaan alat kerja yang lebih memudahkan para pengusaha ini untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan kelembagaan usaha. Ada 2 alternatif pengembangan kelembagaan usaha. Yang pertama itu dibuatkan koperasi dan yang kedua adalah dibuatkan BUMDes atau badan usaha milik desa. Yang keempat ini ada peningkatan kapasitas aparatur desa. Upayanya yaitu sosialisasi tentang program dan peningkatan kapasitas aparatur desa sehingga mampu menjadi mitra pemerintah daerah dalam mensukseskan program desa wirausaha. Kemudian yang kelima adalah pengembangan promosi desa wirausaha sebagai desa wisata. Perlu dibantu dengan strategi promosi yang tepat, terutama kepada segmen wisatawan umum dan khusus. Promosi yang saat ini cukup efektif dijalankan adalah melalui pemanfaatkan internet dan media sosial seperti menggunakan blog atau vlog. Kemudian yang keenam itu adalah peningkatan kualitas infrastruktur. Perlu dilakukan pelebaran jalan untuk meningkatkan aksesnya bagi para wisatawan agar bisa masuk ke dalam desa tersebut. Nah, yang paling terakhir ini adalah penyiapan masyarakatnya itu sendiri. Perlu dikembangkan adanya masyarakat yang sadar wisata, sehingga siap menjadi pelayan yang baik bagi para wisatawan yang datang. Strategi ini dapat dijalankan melalui program sosialisasi pelatihan kewirausahaan bagi para pemuda dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan mengintegrasikan program pengembangan desa wirausaha dan desa wisata dalam program pembangunan desa tersebut. Nah, dari judul jurnal ini kan penetapan desa wirausaha dan strategi pengembangannya. Di desa yang saya tempat ini juga kan desa yang merupakan desa wirausaha. Nama desanya itu Desa Trusmi Kulon, di mana desa ini sangat terkenal dengan pengrajin batiknya. Strategi pengembangan di sini cukup baik ya, dan menurut saya pengembangan usahanya cukup signifikan karena daerah mana sih yang tidak tahu bahwa batik itu banyak dicari di Cirebon, terutama di daerah Trusmi tersebut. Nah, menurut saya juga pengrajin batik ini cukup unggul ya di kalangan Desa Trusmi Kulon ini, karena bisa dibilang juga omsetnya cukup tinggi dan banyak juga pengrajin di sini yang bisa meningkatkan kreativitas dan inovasinya terhadap usahanya mengenai pengrajin batik ini. Apalagi kan batik itu merupakan salah satu budaya di Indonesia, jadi bisa dibilang hampir setiap orang membutuhkan batik ini ya untuk digunakan. Jadi perkembangan batik ini begitu sangat pesat di daerah saya. Jadi potensi unggulan yang ada di daerah saya hanyalah pengrajin batik yang hingga sampai saat ini masih berkembang pesat.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan dari jurnal yang saya baca. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah penjelasan dari saya atau kurang lengkap. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.